Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Di video sebelumnya terakhir kita membuat soal evaluasi atau uji pemahaman untuk materi dalam media pembelajaran kita. Dan video ini kita akan lakukan finishing. Jadi kita cek ulang apa saja yang kurang, mungkin ada yang kurang atau apa. Kita cek satu persatu dalam setiap slide-nya. Dalam setiap slide maksud saya. Jadi sebelum kita membuat link di tombol setiap menu, kita pastikan dulu semuanya sudah betul, baik itu ada di judulnya atau beberapa teks gitu ya. Jadi kita cek satu persatu. Baik Bapak Ibu, mari kita cek media setiap halaman ya. Halaman yang pertama, halaman judul, pastikan sudah benar. Kemudian menu utama, kemudian petunjuk penggunaan. Untuk judul biasanya ada hilang Bapak Ibu, jadi kita cek dulu, kita klik judulnya. Kalau tidak hilang berarti sudah diketik. Kalau hilang kita ketik ulang nih. Ini petunjuk penggunaan media. Nah ini kan tidak sama nih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi biar sama konsisten. Yang ini kita hapus, kemudian yang ini kita copy. Ini kita copy semua ya, biar konsisten gitu. Ini jadi kurang lebih sama. Ini nggak masalah sih Bapak Ibu ya, cuman ada beberapa nanti judul yang akan hilang kalau diklik seperti ini, karena bawaan dari template atau bawaan dari slide masternya. Pertama kita cek adalah judul ya. Kalau sama tombol mungkin ada kata-kata yang salah, nanti dibetulkan. Ini alhamdulillah belum. Nah ini Bapak Ibu, salah satu contohnya adalah ketika kita membuat menu baru, maka ini akan hilang. Nah kita copy paste dari sini ya, kita copy kemudian kita paste di sini, kita paste di sini, kemudian kita cat lagi. Ini sudah betul, tidak hilang. Ini kemudian tata surya ya, sudah benar. Betul 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 betul, sudah tidak hilang. Kita hanya memastikan saja ya Bapak Ibu ya, takutnya nanti kalau sudah ini tulisannya hilang. Kita cek satu persatu begitu sampai semuanya selesai setiap slide ya. Biasanya yang banyak sekali sering sekali keliru itu di judul. Di judul itu lupa tidak diketik karena sudah dari templatenya. Nah ini sudah. Karena yang terakhir cek lagi. Oke, kita cek. Nah di sini biasanya Bapak Ibu yang sering, nah ini ya, di sini hilang. Ini kita delete aja, kemudian kita copy yang di sini, yang di slide 1 berarti yang soal ini kita copy.
kita paste di sini. Ya ini di thumbnail ini tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada tulisannya. Kalau ini kan ada nih, latihan soal ini tidak ada, berarti yang ini belum ditulis. Nah, paste aja seperti yang tadi karena sudah kita copy ya. Dan ini kita hapus, kita paste. Secara default tulisannya memang latihan soal, tapi itu title ya, jadi kalau belum diketik ulang dia akan hilang. Ini sudah diketik ulang, sudah ada. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu, ini tidak ada ya tulisannya ya. Jadi kalau di preview nanti dia tidak ada tulisan apa-apa, walaupun di sini tulisannya latihan soal, karena itu dari slide masternya yang kita buat sebagai title dan belum kita rubah. Ini Bapak Ibu, ini juga. Nah ini kita hapus, ini juga tidak ada titelnya. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita cek lagi sebelum kita buatkan link untuk ini, untuk medianya. Oke, sudah. Yang di sini ada. Ini ada ya, ada. Oke, semuanya sudah ada. Tinggal ini. Ini profil pengembang, silakan diganti sama nama dan informasinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah cek untuk judul. Cek yang lain bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Berikutnya kita akan menambahkan link untuk tombol menu yang ada di sini. Yang lainnya sudah ada, tombol next, back, ini sudah ada. Kita cek terlebih dahulu Bapak Ibu, kita preview apakah ada yang kurang tombolnya. Nah Bapak Ibu, suara ini bisa kita ganti dengan suara kita sendiri dengan menghapus file audio yang ada di template. Di video berikutnya akan saya jelaskan untuk menambahkan suara. Oke, kita close. Maaf, saya salah tombol. Berarti tombol close-nya fungsi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya tombol ini sudah ada fungsinya sendiri, sudah saya cek. Kemudian kita klik mulai, dan ini tombolnya itu kita kliknya di sini. Kita klik ya. Kalau diklik di sini, nah berubah, berarti tombol kliknya belum kita nonaktifkan. Nah ini akan menuju halaman-halaman berikutnya. Nah ini belum ada linknya, belum berubah jadi tombol seperti ini kan. Kalau tombol dia berubah jadi kursornya berubah menjadi gambar tangan seperti itu. Ini belum. Kalau diklik next ya seperti PowerPoint biasa, kalau diklik dia akan lanjut ke slide berikutnya seperti ini. Walaupun tidak saya klik di situ juga akan next seperti itu. Ini next ke menu materi. Ini juga tidak ada. Oh ini sudah ada tombolnya, sudah ada. Nah ini belum ada. Nah ini akan next sendiri. Seperti ini Bapak Ibu ya, asik musiknya. Oke, kita close. Kita buat linknya di slide master Bapak Ibu. Jadi kita klik dulu menu tab view, kemudian kita klik slide master, dan kita cari, kita kembalikan ke atas, kita cari untuk menu ya, tombol-tombol menu. Ini masih loading gambarnya.
Ini Bapak Ibu, ini belum kita beri tombol. Oh, ini tidak kita pakai ya, langsung yang ini yang kita pakai kemarin. Bagaimana caranya untuk memberi link? Tidak harus satu-satu Bapak Ibu, langsung caranya adalah kita buat dulu satu shape, klik insert, kemudian shape, atau kita buat kotak Bapak Ibu ya. Kita buat kotak dulu yang menutupi tombol ini ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya outline-nya kita hilangkan ya, no outline ya. Nah seperti ini. Berikutnya kita beri link tombol ini sesuai dengan kompetensi inti ya. Jadi caranya adalah kita insert, kemudian action, kita hyperlinkkan ke slide yang mana ya, identitas materi yang halaman pertama ini ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sesuai dengan tombol yang ini, yaitu di identitas materi yang pertama. Oke, kemudian kita klik oke. Loh, kan tidak kelihatan tombolnya. Nah, ini saya besarkan. Berikut ini klik kanan ya, kemudian kita format shape. Nah, saya ulangi, klik kanan, format shape. Format shape ini akan ada menu shape option untuk warna, fill. Kita klik fill-nya. Nah, transparansinya kita besarkan Bapak Ibu sampai misalnya 98. Nah, dia tidak akan kelihatan. Paham Bapak Ibu nggih? Oke. Seperti itu. Transparansi. Ini adalah tahap akhir. Jadi setelah kita edit semua tombolnya, baru kita buat tombol kita aktifkan linknya dengan cara seperti tadi. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bikin shape. Ini untuk tombol kedua ya. Kita tutupkan ke tombol yang ini. Outline-nya kita hilangkan, outline. Kemudian ini bisa langsung kita isi transparansinya ya, 98 gitu. Kemudian kita insert action. Nah, ini ada kompetensi dasar atau identitas materi yang kedua. Kita pilih slide, hyperlink to, kemudian klik, pilih slide, akan muncul di sini identitas materi yang kedua, tombol yang kedua. Oke. Kita buat lagi, insertkan shape, kemudian kita buat shape di sini untuk tombol yang ketiga. Oke, outline-nya kita hapus, tidak ada garis tepi. Fill-nya ini kita 98. Kemudian kita insert link atau action, hyperlink-nya pilih slide. Nah, karena ini tadi slide yang ketiga, berarti identitas materi yang ketiga ini ya. Kemudian klik OK sekali lagi. Kita ulang lagi, klik shape. Nah seperti ini, kita buatkan shape untuk tombol tujuan ya. Kita hilangkan dulu opacity-nya, atau klik kanan, format shape gitu ya, supaya muncul ini. Kita hilangkan dulu no outline, kemudian ini kita rubah jadi 98 transparansinya. Kemudian kita beri link, insert action, hyperlink to slide ya. Ini tadi menu yang ke 4 tujuan, 5 dan 6 ada di sini. Oke. Kita klik klik OK. Begitu seterusnya sampai ke 7 ini selesai.
6 tombol selesai. Kita buat lagi satu, kemudian outline-nya kita hapus, kemudian persentasenya ini kita ganti 98, kita klik, kemudian insert action hyperlink to slide nomor 5. Ini daftar peta konsep. Nah, klik OK, klik OK. Kita buat lagi satu shape terakhir untuk menu identitas materi. Kita tutupkan. Oke, outline-nya kita hapus. Kemudian fill-nya ini kita ganti 98. Kemudian kita beri link insert action hyperlink to slide identitas materi terakhir. Oke dan oke. Nah, Bapak Ibu, artinya tombol ini ditutupi dengan kotak-kotak ini yang sudah di-linkkan menuju halaman yang betul. Ya. Kan ada lebih ini ya, di bawahnya ada tombol yang sama yang harus kita buat. Tidak harus satu-satu Bapak Ibu, tinggal copy paste saja. Ini kita blok semuanya ya, pakai klik, kemudian shift-nya, tombol shift kita tekan, kita klik satu-satu untuk yang paling atasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita copy, Ctrl C, atau di home sini ya, copy, Ctrl C. Kemudian kita turun ke slide yang kedua, yang ini, yang kompetensi dasar berwarna kuning. Ini kita paste, otomatis sudah sama dengan hyperlinknya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, indikator yang nyala kuning. Oke, kita pastekan di sini. Berikutnya tujuan, kita pastekan lagi. Peta konsep kita pastekan lagi terakhir daftar pustakanya, dan kita paste. Itu sama hyperlinknya semua sudah. Kalau tidak percaya kita cek dulu satu, misalnya di kompetensi inti ini ya, ini untuk yang halaman terakhir. Kita coba actionnya, tuh sudah ya, ada hyperlink ke identitas materi yang kelima, slide nomor 5 ya, identitas materi yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu, untuk menu materi yang pertama. Materi pertama ini ada sekitar berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 Bapak Ibu. Caranya sama ya. Kita buat shape seperti ini. Kita turunkan. Kita buat shape, outline-nya kita hilangkan. Kemudian ini ya, 98. Kemudian kita action. Nah, ini ke slide yang ke berapa? Nah, ini kan tadi komponen tata surya ya. Ya. Karena ini adalah tombolnya matahari, berarti komponen tata surya yang mataharinya berwarna kuning. Tapi tidak apa-apa mau kita taruh di menu utama penjelasannya, ini tidak apa-apa. Tapi lebih baik di-linkkan di yang aktif yang ini ya. Di komponen tata surya yang kedua, di mana yang aktif adalah tombol matahari. Kita klik OK, dan kita klik OK. Nah Bapak Ibu, satu cara lagi supaya kita tidak membuat satu persatu. Yang tadi memang saya ulang biar Bapak Ibu hafal membuatnya. Ini tinggal kita copy paste Bapak Ibu. Ini ya. Ini kita Ctrl D, duplicate Bapak Ibu, kita geser. Nah, kita geser dulu sampai ke sini. Paham ya Bapak Ibu? Kita ulangi, kita hapus ya. Di sini Ctrl C, Ctrl V, atau langsung Ctrl D, duplicate.
Nah, ini duplicate. Ini saya geser pakai panah saja. Ini ya, kita geser. Lama ya, tinggal geser aja biasa, sebenarnya juga bisa. Kemudian kita ganti linknya. Nah, ini masuk ke slide, kita ganti kata Surya yang kedua. Nah, ini tombol yang ini yang nyala. Slide 14. Oke, berikutnya yang ini juga sama, kita kontrol D. Ke situ ya. Oke, kontrol D. Sudah. Ini ke slide ke-14, kita lanjut ke slide yang 15. Ini bukan slide 15, ternyata slide 15 ternyata nextnya yang ini ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, tombol yang ketiga. Oke, yang ini tadi slide 14, yang ini slide ke-16, betul. Berikutnya yang ini kita tinggal kontrol D, muncul ya. Kontrol D, kita geser, tempatkan di sini, kita ganti sampai tombol yang meteoroid. Nah, tombol meteoroid mana? Nah, yang ini, kita klik OK. Kemudian kita kontrol D lagi, berada di sini. Kontrol D, kita ganti action sampai ke halaman yang asteroid. Nah, ini mungkin bukan terakhir ya. Asteroid. Saya rasa Bapak Ibu untuk memberikan hyperlink ini sudah terbiasa ya. Setelah selesai, kita buat ini, kita copy ya. Ctrl C, kemudian kita kopikan di semua slide yang ada, yang sama. Ini kita paste di sini, kemudian kita paste lagi di sini, satu persatu Bapak Ibu kita pastekan. Kita paste. Oke, sudah. Nah, berikutnya adalah menu yang materi yang kedua, ketiga, dan keempat. Bapak Ibu monggo untuk dengan cara yang sama, silakan dibuat linknya sampai ke materi yang keempat. Sudah selesai. Setelah itu baru kita review untuk keseluruhannya, kita cek ulang tombolnya. Baik, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, filenya 98, langsung insert link. Link dari menu apa ya? Materi kedua. Oke. Slide Tata Surya. Iya, hijau yang atas karena kita buat tombol yang untuk yang atas. Oke. Oke, kita duplicate kita taruh ke sini. Kita paskan dulu, kita kasih link lagi 20, mungkin slide 21, yang kedua. Ups, betul, duplicate lagi. Ups, salah.
kita tutup, duplicate slide nomor ini ya, betul tombolnya. Oke, kita duplicate lagi, kita paskan sampai menutupi kotak ini. Action, hyperlink ke slide nomor 23, betul ya, tombol yang ini yang berwarna hijau. Oke, selesai, kita copy. Salah, maaf. Loh, ini kok hilang ya? Wah, ini hilang Bapak Ibu. Ada 2. Kita ini dulu ya, kita betulkan dulu datanya. Kita cek lagi linknya. Nah, keliru. Ini link tombol yang kedua. Nah, ke sini 21. Oh, kebalik, tadi kegeser berarti Bapak Ibu. Nah, iya. Ini yang link ke 22. Oke. Kita duplicate. Kita copy. Kemudian ke slide berikutnya kita paste lagi, yang ini tidak ada, tidak usah kita pakai karena cuman sampai di sini. Berikutnya materi ketiga sama, kita buat shape. Oke, biar lebih enak kayaknya ini ya Bapak Ibu, kita duplicate dulu, pastikan semuanya dapat gitu ya. Kita duplicate. Nah, baru setelah ini kita ini dulu boleh deh, 98, kita link, kita di action, link ke slide rotasi bumi. Ini yang ini yang berwarna oranye pertama ya. Oke, berikutnya yang ini kita sembunyikan dulu, kita beri link slide yang kedua, gerak bumi dan bulan. Oke, berikutnya yang ini kita beri link untuk slide yang berapa tadi? Nah, ini yang ketiga, yang nyala 27. Sekarang yang ini kita sembunyikan, kita hyperlink ke slide 28 ya, tombol ini yang aktif. Oke, kita copy, kita seleksi dulu yang paling atas, kita Ctrl C, lanjut ke sini, Ctrl V, lanjut ke bawahnya lagi, Ctrl V lagi, lanjut ke bawah, Ctrl V, lanjut ke bawahnya lagi, Ctrl V lagi. Yang ini tidak kita pakai karena
masih belum diedit karena tidak difungsikan. Berikutnya materi yang keempat, kita buat lagi shape-nya. Sebenarnya kita copy dari yang tadi bisa sih Bapak Ibu. Kita buat shape-nya ini pas ya. Oke, harus kita duplikat untuk menutupi ini. Kenapa ini kita buat ditutup? Karena kalau kita linkkan langsung, misalnya dengan shape yang itu, dengan shape yang ini, dengan shape yang ini kita langsung hyperlink, nanti klik hurufnya ini dia tidak akan berfungsi linknya. Kalau pengguna misal tidak mengklik tombolnya tapi ngeklik teksnya, maka tidak akan fungsi. Jadi solusinya adalah kita tutup kotak yang transparansinya kita besarkan atau kita hilangkan. Kemudian kita insert hyperlink ke slide yang ini 30. Yang aktif yang warna hijau ini slide nomor 1 ya, tombol nomor 1. Yang kedua juga seperti itu, kita sembunyikan dengan 98%, kita hyperlink ke slide nomor 31. Tadi 30 ya, sekarang 31. Saya cek, tak yakin ya. Oh ya betul, 30, 31. Berarti yang ini kita beri link. Saya sembunyikan dulu, kita beri link ke slide nomor 32. Ya betul, sudah selesai. Sekarang kita copy di slide berikutnya yang ada tombol ini, kita paste lagi, kita paste lagi, sudah sampai 3, karena yang ini tidak kita gunakan. Slide yang ini yang full tombolnya tidak kita gunakan. Baik, sudah semua di menu materi kita buat link, kita Ctrl S atau kita save. Oke, sudah selesai. Slide master kita tutup nih Bapak Ibu. Nah, kita bisa cek hyperlinknya sudah selesai atau belum. Kita cek, kita preview ya. Wah, tidak bisa tekan tombolnya, tertutup video. Oke, kita cek tombol mulai. Oke, kemudian identitas materi. Oh, harusnya tombol, oh benar, ini dulu ya. Ini langsung masuk kompetensi ini, kompetensi dasar pustaka, langsung masuk pustaka. Peta konsep, masuk peta konsep, indikator, masuk indikator. Jadi sudah fungsi untuk di menu identitas materi. Kemudian menu materi ini ya, komponen tata surya, matahari, planet, asteroid, komet, meteorit ya. Oke, kita lagi ke menu materi, kemudian ke hukum Kepler, ini ya, rotasi revolusi Kepler 3, Kepler 1, oke, Kepler 2, oke, fungsi semua. Kita kembali ke menu materi. Ya, ini ada komponen tata surya, matahari, planet. Ini sudah ya. Tidak fokus. Baik, kita ke materi yang ketiga,
gerak bumi dan bulan, kita cek tombolnya. Ini ada videonya autoplay ya, yang kemarin sudah kita buat autoplay. Bisa autoplay atau bisa diklik. Tombol rotasi bumi, tombol revolusi, tombol fase bulan, tombol revolusi, tombol gerak bulan. Oke. Rotasi, gerak bulan. Oke. Kita ke menu yang terakhir. Ini akibat gerak bumi dan bulan, matahari, pasang surut air laut, gerhana bulan. Oke, sudah fungsi semua. Tombol home. Ya, sudah. Latihan soal. Tadi Bapak Ibu ada kekeliruan ya. Ini uji pemahaman, kita betulkan di slide master. Nah, ini uji pemahaman, kita betulkan di slide master. Jadi view slide master. Nah, ini untuk uji pemahaman ini kita paskan. Kemudian ini segitiganya ini bisa kita naikkan. Ini jadi kita besarkan. Ini besarkan gini deh. Nah, seperti ini. Sudah selesai, kita save. Kita close. Nah, Bapak Ibu, berarti media pembelajaran kita sudah jadi. Semua tombol sudah aktif. Nah, apa sih yang kurang? Mungkin Bapak Ibu misalnya ini kan tadi langsung muncul, misalnya ini mau dikasih animasi, bisa misalnya fade seperti ini, misalnya gini. Nah, gitu boleh ditambahkan, sama seperti bikin PowerPoint yang biasanya Bapak Ibu bikin itu ya. Misalnya animasi panelnya kita close dulu. Nah, di sini start on click, langsung start with previews, itu bisa. Jadi setelah klik ini langsung muncul gitu satu-satu. Indikator ini misalnya dikasih fade juga. Nah, gitu. Cek lagi di sini, bikin aja auto ya. Start after previews gitu juga bisa. Ini juga gitu, tadi sudah ini ya. Ini bisa ditambahkan. Jadi untuk tampilan animasinya yang seperti ini bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai keinginannya masing-masing. Nih, kalau saya sih lebih suka fade ya Bapak Ibu, artinya itu tidak akan mengganggu. Kenapa kok fade? Maksud saya gitu. Ini tidak begitu mengganggu konsentrasi siswa karena dia muncul biasa-biasa aja, nggak over munculnya gitu ya, nggak toeng atau nggak yang muter-muter gitu. Itu akan mengganggu konsentrasi siswa. Jadi setelah dia fokus ke apa, tiba-tiba dikagetkan dengan animasi seperti itu, dia akan kembali ke animasi itu. Jadi tidak fokus ke materinya. Baik Bapak Ibu, demikian video untuk finishing dengan menambahkan link, mengaktifkan tombol menu sampai finishing ke kita uji coba tadi ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama saya.
Kita ketemu di video selanjutnya. Video apa tadi yang saya janjikan? Nanti saya cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.